Halo. Halo, selamat pagi adik-adik. Adik-adik, senang sekali ya minggu lalu kita bisa beribadah bersama. Nah, hari ini, minggu pagi ini kita juga kembali beribadah bersama-sama. Yuk kita beribadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Bu Ayu kangen loh sama adik-adik sekalian. Nah adik-adik, minggu lalu kita sudah beribadah bersama. Nah di hari Minggu ini kita akan kembali lagi beribadah bersama-sama. Adik-adik, yuk kita mulai ibadah kita ya pagi hari ini. Bu Ayu mengajak kita semuanya bangkit berdiri. Meskipun adik-adik semuanya harus tinggal di rumah, beraktivitas di rumah, bersekolah dari rumah, tetapi adik-adik nggak usah merasa takut dan khawatir, karena Tuhan Yesus selalu ada di dalam rumah kita. Mari kita memuji nama Tuhan. Ada satu pujian, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Kata-katanya sederhana, Yesus ada di dalam rumah kita, senang-senanglah. Yuk kita semuanya memuji nama Tuhan ya. Kita pujikan sambil gerakan. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Sekali lagi ya adik-adik. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Adik-adik, kita satu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Saat ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur oleh karena kasih kemurahan Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah lindungi dan sertai kami di dalam istirahat kami pada malam hari tadi. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru, kesehatan yang baru yang bersumber dari Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kalau saat ini Tuhan, kami akan beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami. Mampukan kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Juga berikan kami konsentrasi Tuhan ketika kami nanti akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mau serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam satu nama, Tuhan dan penebus kami, Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik masih ada sukacita kan? Kita akan memuji terus nama Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih kemurahan Tuhan yang Tuhan senantiasa nyatakan di dalam kehidupan kita. Yuk kita bersama untuk memuji Happy Yaya, Happy Yeye. Sambil gerakan ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan,
Sekarang tibalah waktunya bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita nanti akan duduk diam, berkonsentrasi untuk mendengarkan suara Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Mbak Eli. Nah, untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan, kita akan pujikan firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Mari adik-adik kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik Komisi Anak GKJ Gandaria. Bagaimana kabarnya adik-adik? Ada sukacita? Tunggu. Kok kakak ada melihat? Ya, masih ada yang tidur. Kenapa masih rebahan di kasur? Bingung kak, nggak ada kegiatan di rumah, bosan. Kamu juga, kenapa dek? Kok ada yang gelisah, cemberut seperti itu? Sebel kak, pingin keluar rumah, tapi takut kena sama virus corona. Kalau di rumah bosan. Ya, adik-adik, ternyata ada teman kita yang mulai merasa bingung dan gelisah. Apakah adik-adik juga mengalami hal tersebut? Apakah ada di antara adik-adik yang mulai merasa gelisah? Sebenarnya pengen keluar rumah, tapi takut ntar sakit kalau keluar rumah. Tapi kalau di rumah saja bosan. Ya, adik-adik, jangan bingung dan jangan gelisah. Kakak teringat akan pesan Tuhan Yesus kepada para murid. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ada yang tahu ayat tersebut terdapat di dalam kitab apa? Ya, betul sekali. Ayat tersebut terdapat di dalam kitab Yohanes 14. Seperti yang telah kita baca tadi bersama papa, mama, dan keluarga kita. Adik-adik yang terkasih, bacaan Alkitab hari ini didasarkan dari Yohanes 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Bacaan Alkitab kita merupakan pesan Yesus kepada para murid sebelum mengalami kematian di kayu salib.
Pada waktu itu, Yesus menyampaikan 2 pesan kepada para murid. Ada yang mau tahu pesannya apa? Ya, pesan pertama yang Yesus ungkapkan seperti yang telah tadi kakak sebutkan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Pesan pertama yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid dan juga kepada kita tentunya. Kak, gelisah itu apa ya kak? Dari tadi kakak sebut gelisah. Ya, buat adik-adik yang belum tahu arti kata gelisah, gelisah itu berarti satu gambaran perasaan sedang takut, gentar, bingung. Nah, itu disebut gelisah. Di dalam pesan yang Tuhan sampaikan kepada para murid, Tuhan Yesus tidak ingin hati para murid diliputi ketakutan, kesedihan ketika menghadapi situasi yang tidak nyaman. Situasi yang tidak nyaman. Situasi gimana, Kak? Ya, adik-adik, Tuhan Yesus pada saat itu tahu apa yang akan terjadi kepadanya di kemudian hari. Peristiwa kematian yang harus ditanggung oleh Tuhan Yesus. Sehingga sebelum Tuhan Yesus mengalami peristiwa tersebut, Tuhan Yesus mempersiapkan para murid. Ketika pada waktunya Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus berpesan kepada para murid. Ketika para murid mengalami situasi di mana sedang tidak bersama-sama dengan Yesus, para murid diminta untuk tidak takut dan tidak gelisah. Para murid diminta bahwa Tuhan selalu menemani mereka. Yesus meminta para murid untuk percaya kepada Tuhan. Oh, berarti pesan pertama yang Tuhan inginkan supaya para murid percaya ya Kak? Ya, betul sekali. Di dalam situasi apapun, para murid dan juga kita diminta untuk selalu percaya bahwa Tuhan selalu menemani. Apakah adik-adik semua percaya sama Tuhan? Ya, puji Tuhan kita selalu percaya kepadanya. Lalu pesan kedua apa ya Kak? Ya, pesan kedua yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid, berani melakukan pekerjaan untuk Tuhan. 12 murid Tuhan Yesus diminta untuk mau melakukan pekerjaan untuk Tuhan. Pekerjaan untuk Tuhan itu seperti apa ya Kak? Ya, pekerjaan untuk Tuhan itu pekerjaan yang dapat kita lakukan dimulai dari hal-hal kecil.
membuat orang-orang di sekitar kita bisa merasakan kasih Tuhan. Dan kita bisa membuat orang-orang di sekitar kita melihat karya-karya Tuhan. Kalau di rumah aja, apa bisa Kak kita melakukan pekerjaan untuk Tuhan? Kan kita nggak bisa kemana-mana. Pekerjaan apa yang bisa kita lakukan selama di rumah, Kak? Ya, adik-adik, jangan khawatir. Kita kan tadi sudah percaya Tuhan selalu menemani. Jadi, selama kita di rumah pun, kita juga percaya Tuhan selalu menemani kita. Dan kita dimampukan untuk melakukan hal-hal apapun. Salah satu contoh pekerjaan yang bisa kita lakukan di rumah, kita perlu semangat. Semangat untuk memanfaatkan waktu. Waktu di rumah saja jangan hanya dipergunakan untuk tidur, untuk main saja. Tetapi kita harus semangat, bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Caranya, ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Menjaga kebersihan rumah. Siapa di sini yang pernah ikut membantu mama atau kakaknya bersih-bersih rumah? Wah, hebat. Dengan menjaga kebersihan rumah, kita bisa membuat orang tua kita dan keluarga kita bahagia. Selain itu, selama di rumah, kita juga tetap bisa memuji nama Tuhan. Di tengah waktu yang Tuhan berikan kepada kita, kita bisa bersama dengan mama, kakak, oma, opa, memuji nama Tuhan. Kita bisa bersyukur melalui pujian yang kita nyanyikan. Itu merupakan salah satu bentuk pekerjaan yang dapat kita lakukan kepada Tuhan. Ya, adik-adik, meskipun situasi yang kita alami saat ini membuat tidak nyaman karena tidak bisa keluar rumah, kita harus tetap percaya Tuhan selalu menemani dan kita dapat melakukan hal-hal yang membuat orang-orang sekitar kita bahagia. Waktu yang ada kita jalani dengan penuh bahagia dan keberanian. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Nah adik-adik, barusan kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat Mbak Eli. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada adik-adik semuanya, jangan takut dan jangan khawatir untuk menjalani hidup. Nah adik-adik, kenapa kita tidak takut dan khawatir? Karena kita berjalan bersama Tuhan. Untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bangkit berdiri, kita akan pujikan jalan serta Yesus. Nah adik-adik, kita menghadap ke kiri, nanti setiap kata jalan berbalik arah. Oke? Mulai.